Perkenalkan, nama saya Diana Susi Anggela, NIM 1910416903, kelas 2 pagi, mata kuliah UAS e-Marketing. Hari atau tanggal Senin 24 Januari 2022. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UAS yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binari digital. Peralatan canggih seperti komputer pada prosesnya memiliki serangkaian perhitungan binar yang rumit. Soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya karena digital marketing dapat memberikan arah yang pasti untuk perusahaan. Yang kedua, jika tidak memiliki digital marketing, maka kompetitor akan meraih perhatian pelanggan kita. Yang ketiga, digital marketing membantu kita dalam mengenal target pelanggan melalui online. Digital marketing memberitahu informasi yang rinci tentang pelanggan. Yang kelima, digital marketing membantu kita untuk menumbuhkan nilai online yang kuat. Yang keenam, digital marketing dapat menghemat anggaran pengeluaran perusahaan. Yang ketujuh, digital marketing membantu bisnis Anda terkenal meskipun lingkungannya sangat luas. Yang kedelapan, digital marketing membantu bisnis kita semakin dinamis. Yang kesembilan, digital marketing akan membangun kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Yang kesepuluh, digital marketing dapat terintegrasi dengan strategi pemasaran secara tradisional. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Soal yang keempat, uraikan secara singkat langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan credit card. Jawaban, langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan credit card. Yang pertama, hubungkan ke jaringan transkripsi yang aman. Kedua, masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. Yang ketiga, mengirim barang yang Anda akan membelinya. Keempat, klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. Yang kelima, masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin memilih harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini, karena website memiliki zip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. Masukkan informasi penagihan Anda. Ketujuh, masukkan informasi kartu kredit Anda. Ini masuk nama Anda dan nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, 3/4 digit kode, 3 atau 4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. Klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. Cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Jawaban, yang pertama, Depkominfo atau Departemen Komunikasi dan Informasi, layak ditunjuk sebagai instansi pemerintahan yang bertugas membuat regulasi tentang pemanfaatan dunia maya, khususnya informasi dan transaksi elektronik.
Yang kedua, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara optimis yang diselenggarakan oleh orang. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem elektronik adalah setiap orang. Penyelenggaraan mengelola dan atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Keempat, instansi pengawasan dan pengaturan sektor adalah instansi yang bertugas mengawas pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut, misalnya sektor perbankan dan sektor perhubungan. Yang kelima, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik, data, instant hack, surat elektronik, telegram, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang keenam, pemerintah. Ketujuh, bank. Nomor 6, sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut. Jawaban. Yang pertama, e-commerce business to business. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini sering mengerti dan mengetahui bisnis yang dijelaskan. Umumnya bisnis tersebut dilakukan secara keseimbangan atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Yang kedua, e-commerce business to consumer B2C. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga, e-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual-beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi, C2C di sini menjadi perantaran antara penjual dan pembeli. Yang keempat, konsumen to business C2B. C2B adalah kebalikan B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Yang kelima, media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya, misalnya katalog, email, shopping carts, e-service, ED, dan file transfer protocol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B, business to business. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawaban. Analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisien dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Ini adalah metode untuk merekam dan mengevaluasi informasi tentang perilaku pengunjung serta penghitungan menjadi data statistik.
Dari matrik kinerja ini, tindakan yang kemudian dapat diturunkan yang dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan positif tergantung pada tujuan dari operator situs web. Nomor 8. Apa yang Anda ketahui mengenai email, e-banking dalam e-commerce? Yang pertama, email. Electronic mail adalah suatu saran untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Yang kedua, e-banking. Kegiatan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Yang ketiga, e-commerce. Aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Nomor 9. Silahkan buka link dan tonton. Sebutkan judul video dan siapa pembaca dalam video tersebut. Jelaskan judul dan uraikan secara terinci materi-materi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawaban. Judul video, e-marketing dan strategi pemasaran. Pembaca di dalam video tersebut, yang pertama Veronica, yang kedua Dimas Ramadan, ketiga Parmono. Materi di dalam video yaitu e-marketing dan strategi pemasaran, internet marketing, pengguna internet sebagai alat pemasaran atau e-marketing, karakteristik internet yang harus diperhatikan dalam e-marketing, meliputi keterjangkauan yang luas, kekayaan informasi, pencarian global, interaktiviti, kustomisasi, dan personalisasi. Keempat, internet membuat pembeli dan penjual dapat lebih meminimalkan biaya. Tujuan marketing, mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan customer. Faktor kunci kritis dalam mengimplementasikan strategi pemasaran adalah memahami karakteristik customer yang menjadi target perusahaan. Segmentasi customer meliputi umur, sosial ekonomi, geografi, pekerjaan, keterkaitan, faktor budaya, gaya hidup. E-marketing plan. E-marketing plan bagian dari rencana besar perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. E-marketing plan didesain untuk mengidentifikasi dan menetapkan cara mencapai tujuan marketing. Strategi pemasaran di mata pembeli. Dari sudut pandang pelanggan, kebutuhan dan keinginan pelanggan, customer need and want. Biaya pelanggan, cost to customer. Kenyamanan komunikasi. Sekian dan terima kasih.